Orang yang sudah ridho itu pemaafnya itu sangat menonjol sekali. Mestinya ini dihukum kisos budak sama budak kalau di ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lipat 2 kali. Kowe terakhir. Bapak Ibu jamaah tadabbur Al-Quran yang berbahagia, marilah kita sebelum membolak-balik ayat-ayat suci Al-Quran, terlebih dahulu kita mengosongkan hati kita dari anasir-anasir yang sifatnya itu ada masalah di luar, pro dan kontra. Itu kita tinggalkan sejauh-jauhnya, kalau perlu itu dikubur yang sedalam-dalamnya, sehingga ayat-ayat suci Al-Quran ini nanti bisa membasahi hati kita, bisa menerangi hati kita, sehingga mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, Rukuk 22 surat Al-Baqarah itu judulnya hukuman kisos dan wasiat. Sedangkan ayat yang pertama ini tidak pernah menyinggung sama sekali masalah hukuman kisos dan maksiat, baru yang kedua. Padahal ayat yang pertama ini masalahnya banyak sekali. Ini yang perlu dijabarkan. Ini ayat pertama, nanti ayat berikutnya itu mengikuti. Kalau ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal biro ang tuwallu wujuhakum qibla. Ya. Bukanlah perbuatan utama. Jadi laisa begini kan, kalau ini dijabarkan, dilebarkan lagi, ini kan larangan atau ketaman keras. Bukanlah perbuatan utama bahwa kamu menghadap wajah kamu ke timur dan ke barat, masriki wal maghribi. Jadi ayat ini membuka hati umat Islam, orang-orang yang beriman, supaya jangan mementingkan lahiriah atau seremonial. Tetapi hakikatnya adalah kita itu mencerminkan dalam kehidupan itu, menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran atau perintah itu Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Itulah yang hakikatnya. Sehingga kalau kita hanya mementingkan seremonial, maka ini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Ada seorang misalnya ya, di masjid, di mushola, di tempat-tempat ibadah, adakah orang yang bertanya, kalau misalnya ya ini masalah perbuatan utama, saya jarang sekali untuk mendapat pertanyaan, Pak, saya itu kalau salat misalnya
kok nggak bisa konsentrasi, semua barang-barang di dunia itu kok masuk dalam hati saya. Itu enggak pernah. Tapi saya pernah ditanya seorang, ya umurnya kurang lebih 70. Saya pakai ketu yang seperti ini tapi putih. Dipanggil Pak Haji. Pak Haji, saya ketemu di bengkel. Pak Haji, kalau saya sholat itu kok semua barang-barang apa-apa yang di dunia itu kok masuk dalam hati saya, itu gimana Pak Haji? Dikira saya juga kaji, padahal calon saja belum. Saya tidak langsung menjawab, tapi berdiam sebentar. Mau saya jawab, ternyata ada masalah-masalah yang ribut sekali di situ sehingga tidak jadi saya jawab. Sampai sekarang belum saya menjawab. Nah, ada orang satu itu yang bertanya, kalau misalnya saya sholat itu kok barang-barang dunia itu masuk semua dalam hidup saya, ini bagaimana Pak Haji supaya bisa berkonsentrasi lah. Disinilah penting ini, pentingnya ayat inilah untuk memperdalam ilmu hakikatnya supaya kita menemukan jati diri hidup kita yang sempurna menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud ini tidak hanya seremonial mengerjakan syariat. Kalau syariat saja itu biasanya pasti geger. Tetapi kalau kita meningkat sedikit saja, kita misalnya kalau kita sholat, kita mendekat secara radhiyah itu ada hubungannya dengan radhiyah. Karena apa? Radhiyah kan ridho. Semua perbuatan utama yang tidak mendapat ridho daripada Allah itu akan sia-sia. Sedikit saja hati kita terkontaminasi, terkotori oleh kekuatan nafsu, itu akan sia-sia. Maka ini disebut utama. Tuwalu wujuhakum, ini sangat-sangat utama ini. Oleh karenanya kita pada malam hari ini kalau kita tadabbur, ya nanti ada penjelasan di sini, semua itu akan dijelaskan dengan secara gamblang. Kalau sholat kita itu mendekati ridho Allah atau ridho Allah. Kalau kita hanya mendekati, berarti ada campuran nafsu yang di dalam jiwa kita. Tetapi kalau sudah ridho, inilah maka akan radhiyallahu anhu wa radun, menjadi satu, ketemu nih, ini jadi satu ini antara kaullah dan Allah yang maha pencipta. Itulah sudah menjadi, kalau kita menjadi ridho. Tetapi kalau hanya mendekati saja, maka campuran-campuran itulah yang akan menjadi penghambat dan penghalang untuk ketemu kepada ridho Allah di sini. Nah, di sini perbuatan utama itu pasti ridho. Nah, ridho itulah kadang-kadang kita itu menangis. Kapan kita itu bisa ridho kepada Allah? Nah, nafsu yang sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah tidak semudah itu, dan tidak banyak orang yang memiliki karena nafsu ridho itu, ridho kepada Allah itu. Contoh misalnya, ada seorang ibu atau kita semua ya, di antara anggota keluarga kita, di antara anggota keluarga kita yang kena musibah. Lalu musibah itu bisa menimbulkan kematian. Nah, orang yang ridho kepada Allah itu biasanya tidak sama. Begitu ada kabar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Orang yang demikian itu berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Karena mengapa? Ini milik Allah, diambil oleh Allah. Ada seorang ibu yang memiliki anak, berangkat dia perang fi sabilillah, perang bil qital, jihad bil qital, jadi jihad perang.
Lah, ketika itu ada seorang pemuda yang memberi kabar kepada ibunya bahwasanya anak ibu itu sudah terbunuh. Dia menyebut dengan gembira, inilah anak-anakku sudah menuju ridho Allah. Apa? Sangat dirindukan mati syahid. Itulah ridho. Anak sudah berangkat jihad di jalan Allah lalu terbunuh, maka ibunya tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, justru alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu orang pengertiannya tidak sampai di situ, orang itu bego, itu miring itu katanya. Tidak, itulah ridho Allah. Tidak semua orang memiliki ini. Ya, perbuatan utama di sinilah. Perbuatan utama. Ada lagi ini contoh-contoh di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali. Ada seorang budak itu ketika membawa daging kambing beserta pisaunya itu mau disajikan kepada majikannya, ternyata pisau yang dibawa itulah jatuh mengenai anak majikannya itu. Majikan itu sahabat yang sedang merangkak itu, sehingga ini menancap di dalam tubuhnya. Seketika itu anak itu mati. Bagaimana? Budak itu luar biasa ketakutan, pucat ketika dia menghadap sahabat itu. Lalu sahabat itu menenangkan pikiran seorang budak itu. Janganlah kamu takut, jangan kamu susah, tenanglah, karena anak ini milik Allah dan diambil oleh Allah. Sekarang aku memerdekakan kamu. Inilah ridho pemaaf. Orang yang sudah ridho itu pemaafnya itu sangat menonjol sekali. Mestinya ini dihukum kisos, budak sama budak kalau di ayat berikutnya mestinya, tapi pemaaf itu lebih baik. Maka orang-orang yang sudah tidak hanya mendekati ridho tapi sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi sekali. Sehingga tidak minta balasan, tapi justru dia tuh memaafkan dan memerdekakan budak belian itu. Nah, itulah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja kadang-kadang kehilangan dok loro lu, masa Allah kuat tuh desan. Sama pembajing ini. Padahal hanya telur 2 itu. Kalau kita diambil sedikit saja, wah merasa susah, merasa gelisah, waduh menuduh orang lain penjual siapa ini loh. Itu kita jauh dari ridho Allah ini, masih jauh sekali ini. Nah, untuk malam hari ini kita mungkin ya mendekati ridho, mungkin itu masih mungkin. Nah, kalau ridho, wah masya Allah ini. Kita sudah memiliki jiwa yang tenang, salam, damai. Lalu ayat ini bahwa perbuatan utama itu tu'minu billahi, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad. Kalau orang sudah ridho, dipanggil, diseru Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuang di jalan Allah, mereka itu menyambut bagaikan menyambut hari raya. Apa? Senang dia, senang, gembira, tidak ada beban sama sekali. Bagaimana orang yang sudah 1 hari besok hari raya, kegembiraan sudah meluap luar biasa. Malamnya takbir, paginya kita menyambut kemenangan. Bahwa menyambut kemenangan itulah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita itu sekarang itu berjuang bertatabur, itu mendalami ayat-ayat suci Al-Quran, disinilah kita harus gembira. Siapa yang berangkat dengan susah, kita harus gembira.
menyambut itu seruan Allah Subhanahu wa taala dengan gembira. Tapi orang yang demikian itu sedikit sekali. Kalau ini bisa berapa orang saja? Kita hitung. Padahal ada 50, padahal 100. Tapi yang menjawab dengan gembira, dengan senang hati, tulus, ikhlas, ridho Allah, maka bagian kecil ini, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur itu. Lalu perbuatan utama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya orang yang itu kita beriman, kepercaya kepada Allah yang Maha Gaib itu diantaranya. Kita barusan toh sholat berjamaah. Itu kan beriman, kita menunjukkan itu, menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas mengerjakan itu, berarti kita hanya ucapan. Itu seremonial lahiriah, itu yang dikecam oleh Al-Quran ini. Supaya dia jangan bangga karena ucapan-ucapan lahiriah itu. Kalau kita man amana billahi itu percaya kepada Allah untuk menunjukkan bahwasanya kita itu percaya kepada Allah yang Maha Gaib, itu adalah satu-satunya cara ya sholat. Tidak ada cara yang lain kecuali kita menunjukkan itu. Jadi sholat. Nah, sholat inilah kita menuju perbuatan utama. Nah, perwujudan utama itulah kita mengharap ridho Allah dalam berrukuk dan bersujud. Ini yang dicapai. Tetapi untuk mencapai ridho Allah itu sampai selesai, mulai takbir sampai salam, itu kok bisa konsentrasi penuh. Nah, itu sangat luar biasa. Sholat 10 menit, 2 menit saja yang konsentrasi hebat di sana. Yang lainnya itu sudah mawut, nggak karuan. Nah, untuk mencapai ridho di dalam sholat itu, kalau kita berkonsentrasi penuh, maka itu lidah atau lisan kita itu menjadi masin. Apa masin itu ya? Apa masin itu Pak Tohir? Masin. Tuh. Mas Asgor, masin itu apa? Masin apa? Nah, orang yang penuh konsentrasi di dalam sholat itu lisan kita menjadi masin. Kalau kita berkata insya Allah, insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Tidak hanya sekedar abang-abang lambe, insya Allah tidak. Tetapi ini menjadi kenyataan. Inilah lidah masin orang-orang yang mengejarkan sholat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengharap ridho Allah di dalam sholat itu masukan atau berita-berita gembira itu yang didapati. Contoh, saya sendiri kemarin 2 minggu saya itu tidak hadir toh, absen. Itu karena detik-detik anak saya itu Latifatun Nisa itu kan berangkat ke Inggris. Nah, itu ternyata itu masalah sulitnya itu ya, saya nggak bisa gimana. Sulitnya itu untuk berangkat ke sana luar biasa. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, dengan rukuk. Saya meneteskan air mata. Ketika saya itu duduk zikir membaca suratul Fatihah semampu saya. Itu di dalam zikir itu berhenti karena saya ketiduran. Nah, di saat tidur itulah berita masuk. Sangat jumlah sekali berita itu. Itulah namanya masin. Zikir kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita itu sehingga Allah itu memberi berita yang positif.
Ya, saya yakin bahwa Jumat itu anak saya berangkat. Saya tidak mau bicara, karena kalau saya mau bicara nanti mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga saya. Tapi saya yakin bahwa besok berangkat. Ternyata jam 9 malam itu kan mendapat berita dari Inggris apa itu bahwa tiketnya itu mau dikirim. Karena di sana itu jam 9, kalau sini sana sudah jam 4. Ya, kalau Jumat itu jam 5 sudah tutup kantornya itu, ditunggu, diberi waktu 1 jam, kalau iya ya tolong dijawab, kalau enggak ya dijawab. Ternyata 1 jam itu jawaban itu belum bisa, karena butuh PCR dari Inggris sana. Itu membutuhkan PCR seperti apa itu, sebab itulah. Nah, sebab itu PCR itu yang paling apa itu, yang paling cepat itu adalah 6 jam. Lah 6 jam kalau besok pagi itu mulai jam 7, kalau 6 jam berapa? Itu padahal tiketnya jam 5 berangkatnya itu. Jam 2 bandara sudah tutup. Lalu mencari-cari rumah sakit, ya itu ternyata ada 4 jam di ujung Perak sana. Hanya satu itu rumah sakit itu yang bisa 4 jam itu. Ternyata ini sudah kelewat jam 10, ngubungi sana sudah tutup, nggak bisa. Ya bingung lagi ini, sampai saya pusing itu, pusing kepala saya itu. Nah, saya duduk sebentar begini, saya membaca Al-Fatihah. Saya yakin bahwa besok berangkat, karena itu sudah mendapat berita dari tadi malam saya, ketika saya pikir. Nah, ternyata itu ngubungi temannya yang di sana sekampus itu, suruh ngurusi tiket itu loh. Ternyata besok itu saya uruskan, kamu yang penting itu berangkat saja, enggak apa-apa. Nah, ternyata disanggupi itulah. Kita paginya jam 3 itu berangkat ke Surabaya, ke ujung sana. Itu di sana jam setengah 7. Setengah 7 itu apa itu? Daftar nomor 3. Jam 7 sudah di PCR, di apa itu dikasih tahu bahwasannya nanti sudah selesai 4 jam, kurang lebih jam 11. Jam 11 ternyata PCR-nya itu mahal sekali, itu 3 juta. Kalau di sini kan 900 yang 6 jam itu, karena minta cepat itu menjadi 3 juta. Lah 3 juta kan ya cukup bingung tuh, cukup nggak punya uang gitu loh. Kita berdoa lagi. Di sana ada kabar berita bahwa ATM itu ditransfer 600 pun sana, sekitar 12 juta. Jadi bisa untuk membayar PCR itu 3 juta. Itulah. Jadi keringanan. Jadi sebetulnya itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya masin itu apa? Insya Allah itulah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam setengah 10 tiket belum dikirim, ngebel ke sana. Sana masih tidur karena masih jam 5. Nah, tidak tahu, tapi hubungannya itu kok bahasa Inggris kelihatan itu. Ternyata sudah dikirim. Alhamdulillah bahwa itu apa itu ngisi data-data di tiket itu loh 1,5 jam. Jam 11 sampai jam setengah 1. Itu baru selesai berangkat ke bandara, ngepres ini jamnya. Setelah itu tutup, tidak bisa masuk lagi. Terus berangkat ke Jakarta, terus ke Inggris sana. Disitulah apa itu kalau kita itu menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rukuk sujud kita benar-benar konsentrasi, kita berzikir kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, maka lidah kita itu menjadi masin. Kata insya Allah itu akan menjadi kenyataan, bukan ambang-ambang lampir. Itu yang pertama, beriman kepada Allah. Terus wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Terus wal malaikatu, kita beriman kepada malaikat. Lalu beriman kepada malaikat itu yang bagaimana? Ini gaib. Malaikat itulah yang membawa berita, itu berita baik itu berita kenabian, mau berita wahyu yang lain, itu adalah malaikat.
Nah, kita disuruh beriman kepada malaikat itu karena malaikat yang membawa berita itu, berita kenabian, wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu disampaikan kepada kita. Itulah kalau kita berbuat baik, berbuat yang utama, maka malaikat akan selalu menyertai dan mendorong kita ke atas, terus ke atas. Kalau kita jatuh, maka malaikat tinggalkan, ditinggalkan oleh malaikat. Malaikat hanya mendorong perbuatan utama. Sekali kamu tidak utama jatuh, maka ditinggalkan lagi. Maka kita menjaga perbuatan yang utama supaya kita tidak tergelincir, tidak jatuh, terus didorong oleh malaikat itulah. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur, sabar, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mampu untuk menahan kemarahan. Itulah 3. Bersyukur, sabar, menahan marah. Inilah yang akan didorong oleh malaikat kita meningkat yang lebih tinggi. Beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab, bahwasanya hari ini kita sudah beriman kepada kitab. Apa? Tadabbur. Kita mendalami ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah beriman kepada kitab. Kalau kitab ini ditutup selama hidup, tidak bisa ini dikatakan beriman. Kamu hanya seperti burung beo, meniru-nirukan saja. Tetapi kalau kita buka, ya sedikit demi sedikit, maka ayat-ayat suci Al-Quran itu seperti wanita yang cantik dan indah. Kita membuka halaman yang pertama, belum ketemu, belum menunjukkan keindahan dan kecantikan itu. Sudah babak kedua kita baca, maka kecantikan mulai remeng-remeng. Remeng-remeng belum jelas ini. Nah ini tadabbur kita remeng-remeng, belum jelas. Tetapi mulai ketika kita mengenal maknanya dan kita melaksanakan itulah, maka menunjukkan kecantikannya dan keindahan yang ini menarik dan simpatik kepada siapapun yang mau mendalami Al-Quran. Kalau kita tidak bertadabbur mengenai Al-Quran, maka kecantikan ayat-ayat suci Al-Quran dan keindahan itu tidak pernah nampak. Seperti wanita yang cantik, bidadari yang turun dari langit itu, ya, Pak. Menarik sekali itu, membuat simpatik itu. Nah, kita itu berusaha membuat hati kita itu simpatik kepada siapapun yang melihatnya, tidak garang. Allahu Akbar. Batu meloncat, tidak garang, tapi tidak menimbulkan keindahan dan kecantikan. Tetapi kalau kita mau pada hari ini, pada malam hari ini kita membuka dengan makna ayat-ayat suci Al-Quran, kita melaksanakan itu, maka itu kecantikan itulah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan purnama. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah mimpi ketemu bulan? Siapa yang pernah? Sama? Lah, itulah. Gimana rasanya? Itu bagaimana? Loh, nah, itu mimpi saja ketemu bulan, Masya Allah, cantik dan indah, menyinari kita. Kita mimpi saja loh ini. Nabi Yusuf alaihissalam itu mimpi ketemu 11 bintang dan bulan itu sujud loh, sampai sujud. Kita itu enggak sujud, melihat saja kadang-kadang belum tahu. Mimpi melihat itu belum. Tapi saya pernah, Masya Allah, indah sekali itu. Tidak bisa membayangkan keindahan bulan ketika kita mimpi, tidak bisa bayangkan. Itulah keindahan ayat-ayat suci Al-Quran kalau kita mau mendalaminya, beriman kepada kitab. Tetapi kalau kita tidak mau beriman tidak mau mendalami tadabbur itu, maka kecantikan dan keindahan itu tidak akan pernah nampak, menutup rapat itu. Maka yang timbul, yang kita laksanakan hanya seremonial saja, tidak mengenal hakikatnya.
Ini satu ayat saja. Yang lainnya biar lagi. Terus yang terakhir, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan cahaya nurnya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya zulumati ilan nur. Jadi memadangi, memberi cahaya kepada orang-orang yang kegelapan. Kalau kita itu mengikuti jejak Rasulullah SAW harus mampu untuk membuka hati kita, cahaya kita kepada siapa yang kegelapan. Sekalipun 1 watt, tetapi itu sangat bermanfaat. Tetapi kalau 1 watt tidak ada, maka itu sama saja kita orang yang menjadi kegelapan. Ya, itulah supaya kita mengikuti jejak ibak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan iman kepada nabi-nabi itu. Kalau cahaya nur ilahi itu sampai masuk ke dalam kita, itu namanya apa? Daya ilahiyah itu masuk ke dalam jiwa kamu sehingga sholat kita itu menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu yang maha cahaya, yang memberikan cahaya, maka kita mempunyai apa itu cahaya, dan sifat-sifat Rahman dan Rahim itulah akan terbabar di alam semesta ini, yang ini bermanfaat bagi semua manusia tanpa pilihan itu. Tidak hanya satu golongan saja, tidak, tapi semua manusia akan merasakan manfaatnya apa? Sifat Rahman dan Rahim. Inilah diantaranya kita itu apa? Mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu ayat ini adalah bermacam-macam masalah yang ini satu sama lain sangat berkaitan, sehingga itu akan menjadikan apa itu hati kita itu menyatu dengan Allah, malaikat, pada kitab, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yuti'illah wa rasulah wa rasulah iya kanane wa maju dalam rasul. Jadi minan nabiyyin wasidikin waswatai wasolikin. Nah, itulah itu akan menjadi rafiqah, teman yang paling baik ya. Nah, itu kita akan lihat di situ. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi, maka kita akan menjadi satu. Ini sudah apa itu? Kesempurnaan inilah. Ini harapan. Tapi itu sangat apa itu? Ya membutuhkan waktu, dan perjalanan hidup kita itu banyak sandungan-sandungan, sehingga kalau sandungan-sandungan itu kita lalui dengan bersyukur, sabar, dan menahan marah, maka kita akan mencapai di situ. Tapi kalau kita kadang kesandung, jatuh, nggak bisa bangun lagi, ya jatuh terus kadang-kadang itu, jatuh terus. Dan memberikan harta. Ini satu ayat puannya sekali ini. Gimana kalau yang lain ini loh, biar tidak saya sendiri gitu loh. Entek waktunya enggak. Terus mana? Entek waktunya. Enggak apa-apa. Jadi, dan memberikan harta. Apa yang kita miliki itu, harta itu kan semuanya titipan. Dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjanji kamu itu, aku titip bondo, donyo, kekuasaan, kejabatan dan lain sebagainya, itu hanya titipan, itu amanah. Kamu apakan? Terserah kamu. Tetapi ini yang paling bermanfaat
adalah untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wahai sahabatku, kalau kamu ingin melihat orang yang mati berjalan di atas muka bumi ini Abu Bakar." Tuh, sampai Rasulullah bilang begini, karena mengapa? Karena memberikan harta. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu tidak punya persediaan untuk dimasak, besok tidak ada. Karena apa? Semua sudah dihabiskan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan harta. Kalau di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian kamu berikan atau membelanjakan, sebagian kepada orang-orang yang membutuhkannya itu. Tetapi lebih dari itu, maka Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Ali, itu luar biasa itu. Tidak butuh kecuali ridho. Kalau sudah ridho, itulah semakin tersembunyi dalam perbuatan kita, perbuatan orang-orang yang utama itu, semakin tinggi akhlaknya, semakin terpuji dia itu. Ada seorang etnis Arab, itu ahli sedekah, tapi tidak pernah itu, siapa yang sedekah tidak pernah, kalau dia itu ahli sedekah. Gini ya, ada toko besar itu menyediakan alat-alat sembahan makanan, itu dia beli beras tiap bulannya itu sudah disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi yang menyediakan toko itu sendiri, bukan ahli sedekah itu. Maka tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sedangkan orang yang menyedekahkan itu tanpa sepengetahuan selain Allah Subhanahu wa taala itu, itulah perbuatan yang utama. Kalau kita sedekah, misalnya disiarkan yo, itu kalau tulus nggak apa-apa, ya juga baik karena bisa memberi pelajaran orang lain. Tetapi yang utama itulah sedekah itu tanpa sepengetahuan siapapun kecuali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal perbuatan itu semakin tersembunyi, maka semakin keutamaan amal kita itu, akhlaknya akan semakin tinggi dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu itu mendapat pujian dari orang lain, bahkan cemoohan. Setelah orang itu meninggal, maka tidak ada sebagian kecil yang takziah itu, yang malah sebagian kecil, karena dilihat itu, oh itu orang sombong, bakhil, orang tidak pernah bersedekah, padahal dia mampu. Bilang begitu orang-orang itu. Nah, setelah ditunggu 1 bulan kemudian, tidak ada sedekah lagi yang diterima dari fakir miskin itu. Dia bilang, wah, toko itu sudah tidak beri sedekah lagi kepada saya. Mendengar ucapan itu, loh, yang sedekah itu sudah mati. Loh, siapa? Ya kemarin tuh yang sambul ayat itu. Masya Allah, dia terkejut, bagian sambar petir hatinya itu. Ternyata orang itu ahli dermawan, ahli sedekah. Saya kira itu orang yang bakhil. Nah, itulah orang-orang yang tersembunyi kesedekahnya, kedermawannya itu, kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya satu, mengharap ridho, tidak mungkin mengharap pujian orang lain, tidak kehormatan, tidak, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang menangis, nggak bisa memberi orang ketika membutuhkan itu. Biasanya berdoa sajalah. Jadi yang terusnya tuh karena cinta kepadanya itu, ya ini ridho pada kaum kerabat dan anak yatim dan kaum miskin. Semua itu kan penjabalnya di situ itu. Kerabat kerja yang utama yang diberi sedekah, dan anak yatim yang kekurangan. Pernah saya katakan bahwasanya
Di zaman Rasulullah itu kan banyak bapak-bapak itu yang meninggal karena itu dia terbunuh dalam perang. Nah, itu ada seorang yang sekian itu menangis kan di pinggir jalan. Ketika menyambut hari raya, hari kemenangan itu kan bapak ibunya itu kan menggandeng anak yang kecil-kecil itu dengan bahagia, pakaian yang baru, senang kan itu. Tapi anak itu kan tidak ada yang menggandeng gitu. Di pinggir jalan menangis dia itu. Ketika Rasulullah SAW itu melihat anak yang kecil menangis, ditanya, mengapa anak kamu menangis? Saya ingin digandeng bapak. Coba tadi itu. Itulah orang-orang yatim yang perlu disantuni. Tidak hanya orang yatim saja, orang yang miskin, orang yang fuqara itu kan perlu disantuni. Kalau orang-orang yang mampu itu mampu menyantuni orang yatim, orang fakir, miskin dan lain sebagainya itu tidak menyantuni, maka dia itu seperti orang yang menyiksa dan bahkan membunuh. Coba bayangkan kalau kita mampu tapi tidak berbuat yang demikian itu, kita menyiksa dan bahkan membunuhnya anak-anak itu. Pada hari ini akulah bapakmu, maka kata Rasulullah SAW, maka anak itu bisa tersenyum itu. Jadi dia gandeng pergi ke masjid menyambut hari kemenangan. Dan yang minta-minta dan memerdekakan budak belian, sudah menegakkan sholat dan membayar zakat dan menempati janji. Kalau menetapi janji di sini apa artinya ya? Wasailina wa firqa wal mufuna bi ahdihim wal mumabihim. Ini berat sekali ini menetapi janji itu. Lisan itu tidak menjadi masin. Kata insya Allah itu akan tidak menjadi kenyataan kalau kita tidak menepati janji. Maka kalimat-kalimat yang keluar apabila kamu berjanji, jangan sekali-kali mengingkari, melainkan kamu menepati janji itu. Kalau iya ya ditunggu. Pada hari besok akan ke rumah kamu jam berapa? Jam 12. Maka kita jangan pergi kalau sudah bilang iya. Kalau kita bilang iya tetapi tidak ada, itulah namanya itu lidah yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari masjid itu. Maka ini sangat penting sekali bahwa menepati janji itu. Bahwa orang Islam, orang mukmin itu harus pandai menjaga lidah untuk menepati janji itu. Dan yang terakhir, dan yang sabar dalam kesengsaraan dan kesusahan. Inilah yang sulit itu, menahan kesabaran dan kesusahan itu. Ketika mendapat kita tekanan ekonomi, kadang-kadang kesabaran kita hilang. Kesabaran itu hilang. Kalau kesabaran hilang, maka orang-orang yang miskin itu dekat dengan kekafiran. Karena apa? Karena iman itu bisa sewaktu-waktu turun drastis sehingga iman itu akan dekat, akan hilang menjadi kekafiran. Kalau sudah demikian itu, maka itu tidak dikatakan as-sabirin was-sara. Tidak bisa dikatakan itu. Tapi orang-orang yang disabdakan sabar wanasoro itu adalah orang-orang yang apabila itu musibah itu terkena menimpa dirinya, dia itu tetap dapat tabah, sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini adalah orang-orang yang tulus, dan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Ketulusan dan ketakwaan ini menjadi satu sehingga itu memupuk iman kita untuk meningkatkan yang lebih tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.